Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lombok Barat akan melakukan praktek coaching pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik bersama saya Huspi Soraya SPD SDN 1 Dasantereng dan Siti Suci Rizkiana SPD SMP Negeri 2 Lingsar. Margita SPD SDM 1 Badrai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Masita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suci. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat dan juga semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah ya, Bu ya. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya, Bu ya? Iya. Dengan siapa, Bu? Dengan Ibu Nisti. Oh, baik, Bu. Jadi sebelum kita melakukan coaching pada siang hari ini, jadi sebagai langkah awal, saya memiliki beberapa pertanyaan. Boleh, Bu? Boleh. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada hari ini ya, Bu ya. Ya. Pada coaching kita hari ini, Coach Bu Masita sebagai coach dan nantinya Bu Nispi sebagai coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya, Bu ya. Adapun rubrik penilaiannya antara lain, yang pertama, apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Nispi? Bagaimana nanti Ibu Nispi sebagai coachee merespon pertanyaan-pertanyaan Ibu? Dan bagaimana dia menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan. Dan jangan lupa ya, Bu ya, untuk melakukan atau disesuaikan dengan prinsip coaching dengan seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan dikembangkan pada saat proses coaching tersebut? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti adalah present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nih saat nanti melakukan observasi? Baik, Bu, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian untuk indikatornya nih, indikator bagian yang mana yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Indikator yang saya inginkan dalam proses coaching nanti yaitu saya ingin coachingnya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Nah, demikian dulu ya, Bu ya, Bu Masita ya, pra-observasi kita kali ini. Jadi sekarang saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dengan Ibu Nispi. Semoga semua berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nispi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Masita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi katanya ada yang mau Ibu bicarakan. Boleh tahu tentang apa itu? Iya betul, Bu. Begini, ada yang ingin saya ceritakan. Dari tahun ke tahun di sekolah saya, setelah saya amati itu pembelajaran di sekolah saya selalu saja seperti biasa. Maksudnya tidak ada perkembangan. Pembelajaran yang ada di sekolah saya itu masih bersifat monoton, masih melakukan metode ceramah. Jadi maksud saya dia tidak bervariatif seperti itu. Jadi kelihatan anak-anak agak bosan gitu di dalam kelas, Bu Masita. Padahal kan Ibu tahu sendiri perkembangan zaman saat ini kan udah berkembang. Tapi guru-guru di sekolah saya tidak mau adanya perubahan, Bu Masita, sehingga terjadi pembelajaran yang agak membosankan seperti itu. Kalau saya garis bawahi ya, berarti permasalahannya Ibu Nispi itu adalah pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru
masih kurang bervariatif, begitu ya Bu ya? Iya betul Bu, jadi pembelajaran masih bersifat monoton dan tidak bervariatif, masih menggunakan model lama saja, seperti itu Bu. Kira-kira dari percakapan kita kali ini, apa sih yang Ibu Nispi harapkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya sedikit perubahan Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi. Pembelajaran yang bersifat monoton dirubah menjadi yang bersifat variatif, seperti itu Bu. Jadi dari yang Ibu Nispi harapkan ini adanya perubahan ya. Iya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Nispi harapkan atau yang ingin Ibu Nispi lihat dari perubahan ini? Oke, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal menyampaikan metode atau model pembelajaran, misalnya menggunakan aplikasi yang bervariasi seperti menggunakan quizzes atau mungkin menggunakan games interaktif atau menggunakan games kayak word wall itu ya. Jadi minimal lah sedikit tidak menggunakan LCD seperti itu Bu, agar anak-anak juga tidak merasa bosan di kelas, seperti itu. Dari apa yang Ibu Nispi sampaikan tadi, itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu? Iya betul. Dan itu kira-kira ada di level 10 ya? Iya. Kira-kira di sekolah Ibu Nispi itu sekarang berada di level berapa Bu? Sepertinya sih masih di level 5 ya Bu, karena di sekolah saya tuh masih banyak guru-guru yang senior yang sehingga kalau level 10 mungkin agak kejauhan, agak terlalu tinggi ya, jadi agak sulit gitu Bu. Untuk saat ini saya rasa kita masih di level 5 sih Bu. Dengan kondisi yang sekarang ini, kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terkait adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Bu Nispi? Mungkin ya, kalau menurut saya ditingkatkannya di level 7 ya Bu, karena untuk ke level 10 itu terlalu tinggi, mengingat guru-gurunya kebanyakan yang senior, dan mungkin dari level 5 ke 7 itu insya Allah akan mungkin dilakukan perubahan, seperti itu Bu. Dari level 5 ke level 7 ya Bu ya? Iya. Kira-kira usaha apa yang Ibu Nispi akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Saya juga masih memikirkannya sih Bu, tapi rencana saya sih ya, rencana saya atau tindakan yang akan saya perbuat itu tapi mungkin seperti kegiatan mentoring atau berbagi praktik baik, maksudnya antar rekan, seperti itu Bu. Jadi face to face lah, seperti itu, berbagi tentang apa yang saya dapatkan, seperti itu Bu. Berarti Ibu Nispi akan melakukan mentoring atau pendampingan? Iya Bu. Kira-kira selain itu, selain mentoring sama pendampingan tadi, ada enggak strategi yang mungkin pernah Ibu Nispi terapkan di sekolah dan teman-teman Ibu itu nyaman gitu dengan penyampaian Ibu Nispi? Mungkin kalau bukan mentoring, saya coba nanti akan konsultasikan kepada Ibu Kepala Sekolah Bu, untuk membuat semacam kegiatan berbagi praktik baik seperti itu, atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru-guru, khususnya dalam bidang media pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, seperti itu. Berarti Ibu Nispi tadi sudah merencanakan kegiatan-kegiatan mentoring, Iya. pendampingan, atau pelatihan workshop ya? Iya betul Bu. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira Bu Nispi saat ini lebih nyaman atau lebih cepat direalisasikan itu yang mana menurut Bu Nispi? Sepertinya mentoring ya Bu, tapi karena kalau untuk pelatihan saya rasa agak sulit ya direalisasikan, karena persiapan harus membutuhkan persiapan yang matang, terus membutuhkan waktu yang banyak ya Bu ya. Jadi kalau seperti
kalau pelatihan tuh butuh narasumber, butuh biaya ya Bu ya. Jadi mungkin cukup dengan mentoring atau face to face antar rekan saja Bu, seperti itu. Oke Bu Nispi, mentoring ya tapi ya. Iya betul Ibu. Dalam melakukan mentoring ini, Ibu Nispi memerlukan support atau dukungan ya, atau kira-kira bantuan siapa atau dukungan seperti apa yang Ibu Nispi harapkan dari kegiatan mentoring yang akan Ibu Nispi lakukan itu? Oke, ada sih Bu. Jadi mungkin yang pertama saya akan menghubungi kepala sekolah. Jadi saya akan meminta bantuan kepala sekolah untuk meminta rekan. Kebetulan di sekolah saya ada rekan GP yang sudah angkatan 7, mungkin bisa membantu saya untuk berbagi praktik kepada rekan-rekan senior. Dan juga ada ahli IT namanya Bapak Firman Bu. Jadi kami akan berkolaborasi nanti untuk berbagi praktik baik seperti itu. Berarti Bu Nispi ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya? Ya, berkolaborasi dengan rekan kerjanya. Iya. Kira-kira kapan Ibu Nispi akan merealisasikan mentoring tersebut? Insya Allah secepatnya sih Bu. Mungkin nanti di hari Kamis, karena biasa di hari Kamis itu kami ada komunitas belajar ya. Jadi saya akan berkolaborasi dengan rekan kerja untuk berbagi praktik baik langsung kepada rekan-rekan. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Iya. Kira-kira Bu Nispi dari percakapan hari ini apa sih yang Ibu harapkan? Dari percakapan hari ini saya bisa mendapatkan gambaran bagaimana untuk terjadinya perubahan di sekolah saya Bu. Terus dengan adanya mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan di sekolah saya yang mampu, yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan di media pembelajaran. Saya ingin seperti itu Bu, adanya perubahan. Semoga saja ya apa yang Ibu Nispi harapkan itu seperti perubahan yang ingin Ibu harapkan itu terrealisasi ya. Sekian dulu ya, saya ada kegiatan. Besok kita berbincang-bincang kembali lagi ya. Kalau ada tinggal kontak aja saya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu untuk waktu luangnya. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah saya. Dan alhamdulillah saya menemukan apa yang akan saya lakukan yang bermanfaat untuk perubahan di sekolah saya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Masita, Ya. tadi Ibu sudah melakukan coaching ya? Iya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, boleh? Boleh sekali. Baik, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching bersama Bu Nispi tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di coaching tadi itu saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan-permasalahannya sendiri dan menemukan solusi-solusinya sendiri juga. Baik Bu, luar biasa sekali ya. Jadi menurut saya nih, sebagai observer yang telah mengamati bagaimana proses coachingnya Ibu dengan Bu Nispi sebagai coach, tadi prosesnya sudah berjalan baik dan sangat lancar ya Bu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta seperti yang Ibu inginkan ya Bu ya. Juga Ibu sudah menggali dan memberi beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coachnya Ibu, dan coach sudah luar biasa sekali juga ya, tadi bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu sehingga Ibu bisa menemukan solusi. Sehingga Bu Nispi tadi sudah menemukan solusi sendiri ya dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang telah Ibu berikan mengenai permasalahan yang dihadapinya dengan prinsip coaching tadi yang sudah kita sepakati di awal ya Bu ya. Ya. Pertanyaan terakhir nih Bu, untuk Ibu Masita sebagai coach ya tadi yang sudah membersamai Bu Nispi sebagai coachnya, yang ingin saya tanyakan yaitu
kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai coach yang sudah saya lakukan tadi itu yaitu dengan cara ingin memahami lagi proses alur tirta tersebut agar proses coaching menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik Bu Masita, terima kasih banyak, luar biasa sekali ya proses coaching pada pagi hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan semoga kita bisa berkolaborasi kembali ya Bu Masita. Semoga bermanfaat bagi Bu Masita, bagi saya dan bagi kita semua ya Bu ya. Saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ci, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nisfi, alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Oke, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya mempunyai beberapa pertanyaan ke Ibu ya. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik nilai yang akan kita lakukan hari ini. Terus pada coaching kita hari ini, coach, Ibu sebagai coach dan coachnya Ibu Masita akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Oke. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Masita nanti sebagai coach? Yang ketiga, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Dan yang terakhir, jangan lupa Ibu melakukan atau menyesuaikan dengan prinsip coaching sendiri ya Bu, seperti kemitraan atau proses kreatif yang memaksimalkan potensi ya Bu ya. Baik Bu. Pertanyaan pertama saya yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu sebagai coach? Baik, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat proses coaching nanti, yaitu saya ingin mengembangkan present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke. Terus yang kedua itu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada coaching yang akan kita lakukan kali ini? Jadi yang spesifik yang ingin saya dikembangkan pada observasi pada kali ini, yaitu saya ingin mengembangkan dua aspek ya Bu ya. Yang pertama mendengarkan secara aktif, yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini sendiri? Yang saya harapkan pada saat proses coaching ini yaitu saya mengharapkan agar coach saya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang telah dihadapinya dengan melakukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada seperti itu. Oke. Nah, demikian dulu ya Bu. Observasi kali ini Ibu akan melakukan coachingnya dengan coach. Semoga semuanya lancar. Amin. Selamat melakukan coaching Bu. Iya, terima kasih banyak Bu Nisfi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Masita? Alhamdulillah saya sehat, tapi saya sedikit ada permasalahan ini. Nah iya, tadi makanya Bu Masita telepon saya ya, katanya ada beberapa hal yang ingin Ibu bicarakan dengan saya pada hari ini. Iya betul sekali Bu. Apa yang mau dibicarakan Bu Masita? Sepertinya Bu Masita ini saya lihat dari raut wajahnya begitu memiliki masalah yang sangat berat sekali Bu. Ya kira-kira seperti itulah ini Bu. Saya ingin menceritakan masalah pribadi saya. Saya kan saat ini sedang mengikuti pendidikan CG, pendidikan guru penggerak angkatan 10 Bu.
Dulu sih awal-awalnya saya hanya ikut daftar itu bisa dibilang sekedar ikut-ikutan gitu, disuruh sama temen. Tapi selesai juga saya daftar, terus begitu pengumuman, saya memang awalnya seneng sih dengar pengumuman, tapi setelah saya berjalan beberapa 2 modul di sini, kok saya rasa semuanya agak kewalahan saya jalankan antara keluarga, pekerjaan di sekolah, terus juga tugas-tugas dari CGP ini semakin kesini semakin menumpuk gitu. Apalagi tahun ajaran ini saya megang kelas 1, Bu. Ibu kan tahu gimana anak kelas 1 itu kita harus butuh tenaga yang ekstra, perhatian ekstra. Pokoknya anak di kelas 1 itu kita sebagai guru harus dituntut serba ekstra, Bu. Nah ini antara tugas CGP terus pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah, terlebih lagi saya di rumah punya anak kecil. Di rumah saya mengurus anak 3 sekaligus. Yang pertama masih bayi, balita, dan masih SD. Saya sendiri di rumah mengurusnya. Kebetulan suami saya kerja di luar daerah. Nah, hal ini yang membuat saya kepikiran untuk ada keinginan, ada niat untuk berhenti, untuk mengundurkan diri dari CGP ini. Saya bingung Bu, yang mana yang harus saya prioritaskan antara apakah keluarga, pekerjaan, atau CGP ini. Baik Bu Masita, luar biasa kompleks sekali permasalahan Ibu ya. Wajar sekali jika tadi di awal pertemuan wajah Bu Masita itu terlihat sangat kusut. Mungkin kemarin dipendam-pendam sendiri ya Bu ya, belum ada teman untuk berbagi. Jadi kalau saya tarik benang merahnya di sini, permasalahan yang Bu Masita hadapi sebenarnya di sini terkait manajemen waktu. Tadi ya Ibu mengatakan belum bisa nih memanajemen antara tugas CGP, kemudian tugas sebagai guru kelas 1, belum lagi tugas sebagai ibu rumah tangga yang dengan anak-anaknya Ibu yang masih balita seperti tadi ya, ada yang balita, ada yang sudah anak ya, luar biasa sekali Bu Masita. Jadi itu ya Bu ya, manajemen waktunya Ibu. Nah, kira-kira dari percakapan kita nih pada hari ini, apa sih yang ingin Bu Masita harapkan? Saya berharap antara CGP, tugas CGP, tugas di sekolah, dan tugas sebagai saya sebagai seorang istri, sebagai ibu, sebagai ibu rumah tangga, itu inginnya saya bisa sejalan gitu tiga-tiganya tanpa harus ada yang terkorbankan. Intinya saya ingin ada perubahan, saya bisa memanajemen waktu. Oh iya, baik. Jadi harapan Ibu agar semuanya bisa berjalan dengan beriringan, bisa memanajemen dengan waktu, itu harapan dari Ibu ya. Selanjutnya, perubahan apa nih yang ingin Ibu harapkan lagi? Saya selain tadi bisa memanajemen waktu, kemudian Ibu ingin semuanya berjalan secara beriringan. Saya ingin ada perubahan disiplin saya yang lebih tinggi. Ingin misalnya begini Bu, antara CGP, pekerjaan rumah, sama tugas-tugas di sekolah itu bisa saya pilah-pilah kapan waktu saya selesaikan tanpa harus tabrakan. Jadi saya ingin tidak kewalahan lagi seperti kemarin-kemarin, kadang membuat saya mumet. Nah, untuk mencapai seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, bagaimana Ibu memanajemen waktu, mendisiplinkan semuanya agar bisa berjalan dengan beriringan. Nah, kira-kira usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai apa yang Ibu harapkan tadi? Usaha yang kira-kira yang akan saya lakukan, kadang kan saya kewalahan ini karena faktor yang paling utama menurut saya kan anak. Saya di rumah kan menjaganya sendiri. Jadi kadang waktu saya lebih banyak, waktu saya mengerjakan tugas terutama CGP ini agak
tersendat gitu. Saya mengumpulkan tugas kadang kalau sudah due date baru saya kumpulkan. Nah, hal yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya ingin mencari tempat tempat saya titip anak saya. Mungkin ada tetangga atau orang yang mau dititipkan anak saya agar saya bisa memanajemen waktu dengan baik, sehingga semua tugas-tugas itu, baik itu tugas dari CGP, tugas di sekolah, tugas di rumah, bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Oh, baik, itu rencana Ibu ya. Jadi rencana Ibu ke depan agar semuanya bisa berjalan secara beriringan, semua bisa berjalan dengan lancar. Iya. Ke depan Ibu merencanakan ingin meminta bantuan ya, atau tempat penitipan anak mungkin ada ya di tetangga Ibu. Nah, berarti itu sudah mulai Ibu rencanakan ya hal tersebut. Nah, kira-kira kapan nih realisasinya Ibu akan melakukan hal tersebut? Sekarang ini kan anak saya masih ada yang jaga untuk 2-3 hari ke depan, masih ada yang jaga. Kebetulan anak gadis saya di pondok dia pulang, jadi bisalah saya dibantu jaga adiknya. Kalau saya di sela-sela saya mengerjakan tugas TGP, menyelesaikan tugas rumah, terus juga apalagi pada saat Zoom itu kan. Nah, kemungkinan sih setelah anak saya balik pondok saya akan mencoba mencari orang-orang yang tepat yang akan saya titipkan anak saya itu, dan juga saya harus berbicara dulu dengan bapaknya karena ini kan masalah biaya juga Bu. Kita titip anak kan juga butuh biaya. Betul. Jadi nanti saya bicara dulu sama suami saya, kemungkinan lagi 2-3 hari lah saya akan realisasikan rencana saya itu. Selain saya berbicara sama suami saya juga mau membuat kesepakatan, juga perlu berbicara juga dengan tempat atau orang yang akan tempat saya titip anak saya itu Bu. Iya, baik. Jadi sudah direncanakan ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar, Ibu bisa menemukan solusi sehingga semua tugas Ibu, kewajiban Ibu baik sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai CGP juga nih, semua bisa berjalan dengan beriringan, berjalan lancar. Dan tadi Ibu sudah menemukan sendiri solusinya ya. Semoga Ibu bisa menemukan orang yang terpercaya ya Bu ya, terpercaya yang bisa nanti Ibu titip anak Ibu. Ada lagi yang mau disampaikan Bu? Enggak ada Bu, itu aja. Terima kasih ya Bu ya. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah perasaan saya sedikit, bukan sedikit ya, tapi sudah plong rasanya. Saya yang tadinya mumet dengan segala pikiran-pikiran yang tidak menentu tadi akhirnya terjawab gitu. Saya bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah yang saya hadapi tadi. Alhamdulillah, saya ikut senang ya Bu ya mendengarkan Ibu. Terima kasih Bu sudah mendengarkan curhatan saya Bu ya. Sama-sama Bu Masita, sudah terlihat wajah yang tadi agak sekusut benang itu Bu sekarang sudah terlihat merona, mungkin sudah menemukan solusi ya. Saya tunggu cerita selanjutnya Bu. Iya, besok saya telepon lagi Bu ya, kalau mudah-mudahan sih tidak ada masalah lagi. Amin. Saya tunggu makanya ceritanya bagaimana perkembangannya, atau besok kita ketemuan di Epic aja Bu ya, biar enak kita sambil nongki-nongki ya. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Iya Mbak ya, saya pamit dulu ya. Oke Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Suci, baru saja Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Masita ya. Iya. Oke, yang pertama saya ingin menanyakan apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang akan diinginkan. Baik, pada coaching kali ini saya sudah menerapkan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya saya juga tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachee bisa menemukan sendiri masalah yang telah dihadapinya. Oke, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching
yang Ibu lakukan dengan Ibu Masita sebagai coaching sudah berjalan sangat lancar sekali ya Bu. Ya, alhamdulillah. Dan juga prosesnya sudah sesuai dengan alur cerita Bu. Bu Suci juga sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Masita sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dilakukan dengan prinsip coaching tersebut. Nah, pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Masita tadi. Jadi adapun yang kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi di sini, saya ingin menggali lebih jauh lagi tentang bagaimana sih proses alur tirta ini, karena yang saya rasakan pada saat melakukan coaching alur tirta ini saya rasa susah-susah gampang Bu. Iya, jadi mungkin dengan menggalinya lebih dalam lagi, saya bisa lebih lancar lagi nanti ketika melakukan coaching kepada coach-coach saya yang lainnya. Iya, baik Bu. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Amin. Demikian observasi kita hari ini dulu Bu. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dulu Bu ya. Iya, Bu. Sekian Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nispi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Masita, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sehat dan juga bahagia hari ini. Alhamdulillah. Katanya hari ini akan melakukan coaching ya. Betul Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Ibu Nispi. Boleh, silakan. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik nilai kita hari ini. Baik Bu ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Terus bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Suci. Bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Dan juga jangan lupa melakukan atau nanti disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nispi adalah kompetensi apa yang ingin Ibu Nispi kembangkan pada coaching nanti? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah berupa present, yaitu present kehadiran penuh terhadap coach saya. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kira-kira kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik di observasi ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Dan indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Nispi dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, saya ingin coach saya yang menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dimiliki serta langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi coach. Oh, ya Bu. Demikian dulu ya Bu, pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nisbi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, secara fisik keadaan saya baik-baik saja. Tapi secara pikiran ada beberapa hal yang sangat mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini Bu. Begitu ya Bu, kira-kira apa yang mengganggu pikiran? Begini Bu, ada salah seorang siswa saya di kelas 85. Akhir-akhir ini dia tidak pernah masuk pada saat pelajaran saya. Setelah saya tanya teman-temannya, ternyata di pelajaran lain dia masuk Bu. Oke, itu makanya berpikir. Jadi kira-kira apa yang ingin disampaikan atau apa yang ingin dibicarakan dari yang ingin saya capai dari perbincangan kita kali ini, yaitu
saya sangat mengharapkan agar ada perubahan dari siswa yang tidak pernah masuk pada saat pelajaran saya. Jadi pertemuan kita kali ini akan membahas salah satu murid Bu Suci yang tidak masuk pada saat jam pembelajaran Bu Suci. Oke, kira-kira ini menurut Ibu sendiri ya, mungkin dari hasil pantauan Ibu, kira-kira apa yang menyebabkan anak ini tidak masuk di jam pembelajaran Bu Suci? Jadi ketika saya tanya teman-temannya, mereka juga tidak tahu kenapa anak ini tidak pernah masuk ketika pelajaran saya. Dan saya juga sempat bertemu dengan anak ini, tetapi anak ini hanya diam ketika saya tanya. Itu yang membuat saya, Bu, semakin bingung. Kenapa anak itu tidak pernah masuk pada saat pelajaran saya? Tadi Ibu bilang pada saat jam pembelajaran Ibu, anak ini tidak pernah masuk sekolah, masuk sekolah. Oke, mungkin ada penyebab lain ya Bu, yang Ibu ketahui dari guru lain, penyebab atau permasalahan yang ada di anak. Nah, betul sekali Bu, kemarin saya sempat bertanya kepada rekan-rekan Ibu di ruang guru, kenapa anak ini tidak pernah masuk pada pelajaran saya? Dan ternyata jawabannya hampir semua guru juga sama dengan saya, kecuali ada 2 mata pelajaran yang dia selalu masuk Bu. Itu mata pelajaran yang selalu dimasuk itu pelajaran apa? Katanya sih pelajaran seni budaya dan olahraga. Seni budaya dan olahraga. Berarti kepentingan anak ya. Pada saat pembelajaran seni dan olahraga, si anak ini masuk. Tetapi pada saat jam pembelajaran lain, anak ini tidak masuk. Berarti kira-kira apa yang Ibu Suci akan lakukan untuk menyelesaikan masalah si anak tersebut? Mungkin setelah saya tanyakan kepada rekan-rekan guru yang lain, ternyata dia hanya masuk pada saat pelajaran seni dan olahraga. Jadi saya berkesimpulan bahwa anak ini memang tipikal anak yang senang bergerak, atau bisa kita sebut dengan istilah kinestetik pada kurikulum Merdeka ini Bu. Seperti itu sih setelah saya analisis. Oke, kinestetik ya. Jadi anak ini lebih suka pelajaran yang membutuhkan gerak atau pembelajaran yang mungkin agak bebas ya Bu ya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat si anak ini masuk atau senang mengikuti pembelajaran yang Ibu ajarkan selain pembelajaran olahraga yang tadi? Nah, rencananya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena anak ini kan tadi suka bergerak, kemudian dia itu suka berada di luar. Jadi nanti ketika proses dan produknya akan lebih banyak mencakup bagaimana memenuhi kebutuhan si anak tersebut. Oke, boleh tahu apa merencanakan? Rencananya saya akan melakukan hal tersebut pada minggu-minggu ini Bu. Ada beberapa hal yang nantinya akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan berselancar di PMM karena seperti yang kita ketahui ya Bu ya, di PMM itu ada begitu banyak inspirasi, terutama bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang selanjutnya, setelah saya berselancar, saya akan searching di YouTube Bu, bagaimana sih penerapan pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya, tentunya nanti saya akan bertanya kepada rekan sejawat yang lebih dulu menerapkan pembelajaran diferensiasinya. Oke, itu akan bertanya kepada rekan sejawat. Jadi kira-kira apa atau dukungan apa yang dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian masalah ini? Jadi tentu saya tidak bisa melakukan hal tersebut sendiri ya Bu ya. Tentu dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari guru, dan dukungan dari murid-murid saya yang lain. Ada dukungan dari guru, tua dan murid. Kira-kira bentuk komitmen apa yang akan dilakukan agar si anak tersebut masuk ke kelas yang Ibu ajarkan? Jadi komitmen saya yaitu saya ingin anak ini yang tadinya belum mendapatkan apa yang memenuhi kebutuhannya. Jadi setelah penerapan berdiferensiasi ini, saya mengharapkan anak tersebut sudah ada perubahan, dia senang dengan pelajaran saya dengan melakukan diferensiasi kinestetik seperti itu.
Iya. Tadi Ibu sudah menjawab ya, Ibu akan melakukan belajar diferensiasi, melakukan komunikasi kelompok atau di minat yang dia sukai seperti itu ya. Saya rasa itu bagus Ibu, sangat bagus sekali karena memang di zaman sekarang kita mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita ya. Kira-kira bentuk tanggung jawab apa yang Ibu akan lakukan dalam hal ini? Jadi dalam masalah ini seperti yang saya sampaikan dulu ya, bahwa Alhamdulillah, itu memang menjadi tujuan obrolan kita ya Bu ya. Saya harap nantinya Ibu tetap mengobrol dengan saya. Apa saja yang Ibu sampaikan, saya akan siap mendengarkan apa yang Ibu ceritakan. Insya Allah ya. Saya rasa Ibu sudah menemukan solusi sendiri ya permasalahan jalan dari permasalahan Ibu sendiri ya. Ya, semoga lancar dan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk didik kecil. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang sangat bahagia untuk Ibu dan tidak lagi mendalam pikiran Ibu ya. Baik, terima kasih. ya, terima kasih banyak Bu Nispi telah mendengarkan apa yang telah saya sampaikan tadi. Jadi sekarang pikiran saya sudah sangat plong, sangat lega setelah kita berbincang pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu kepada saya. Sama-sama Ibu. Siap melaporkan bagaimana perubahannya besok ya Bu ya. Siap, saya tunggu Bu ya. Semoga perkembangannya lebih cepat betul dan semoga cepat terselesaikan ya. Amin. Oke. Kalau begitu saya pamit Bu ya, kebetulan ada jam ngajar. Oke, silakan. Mari Bu Nispi. Assalamualaikum. Bagaimana Bu tadi proses kucing yang Ibu lakukan itu apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Ibu. Jadi Koci sudah menyampaikan permasalahan yang dihadapi kepada saya. Setelah saya melaksanakan observasi dengan Ku tadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Silakan Bu. Kira-kira apa saja yang sudah didapatkan pada saat pelaksanaan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di kucing ini? Baik Bu. Tadi Koci sudah menceritakan apa yang dihadapi atau masalah yang dihadapi. Saya juga sudah menanyakan dengan alur deta, yaitu menanyakan tujuan apa yang akan dicapai. Yang kedua itu refleksi dan menanyakan komitmen apa yang akan dia lakukan, serta apa tanggung jawab yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik Bu, menurut saya sebagai observer yang tadi mengamati proses kucing yang Ibu sudah lakukan itu sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sesuai dengan alur tirta. Ibu Suci sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Kuci bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga kucing juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachnya. Pertanyaan terakhir yang Ibu sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan kucing yang tadi Ibu lakukan? Oke, kompetensi yang ingin saya capai adalah bagaimana kompetensi Saya lakukan memahami lagi. Oke, proses kompetensi yang ingin saya capai yaitu saya ingin benar-benar melakukan coaching yang baik, yang sesuai dengan alur tirta. Terus saya juga akan menggali potensi saya dengan menambah pengetahuan saya. Ulan. Oke, kompetensi yang ingin saya tambah atau saya ingin tingkatkan yaitu
saya ingin mempelajari lebih dalam bagaimana proses coaching yang baik. Ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Baik Bu. Nah, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.